A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'awudzu. At-ta'awudzu sunnatun inda salasati minal a'immati. Salasatim minal a'immah. Inda salasati. Salasat. Tapi inda mudhaf. Oh ya, inda salasatim minal a'immati. Iya. Khilafan lil malikiyati fanzur ma qila fi ta'awudi 'inda kulli madhhabin tahtil khat. Adapun ta'awuz adalah sunnah ketika tiga daripada Indah. Kalau dia ini kan zurfuz zaman, awil makan. Di kalangan, di kalangan tiga minal a'immah dari para imam mazhab. Para imam madhahib. Jadi imam mazhab kita ini ada empat. Pertama Hanafi, kedua Maliki, ketiga Syafi'i, keempat Hambali. Nah, ini yang masyhur di kitab ini ya. Berselisih bagi pemahaman Imam Malik. Maka perhatikanlah kemana melompatnya? Asyik terjemahan dari itu. Khilafan lil malikiyah. Oh iya. Garis pertama. Maka perhatikanlah apa yang dikatakan pada ta'awuz ketika di setiap pendapat mazhab di bawah garis gitu. Salatun nafilah. Oke. Kan itu ada angka 1. Oh ya. Nomor footnote ya, nomor footnote kalau di skripsi kita. Ya. Ya kan? Nah, jadi berarti rujuk ke nomor 1 di bawah. Al-Hanafiyah. Ya. Nah, jadi kita terangkan dulu apa maksudnya ini. Berbicara mengenai at-ta'awuz itu hukumnya sunat menurut 3 mazhab, tapi berbeda menurut mazhab Maliki. Itulah yang dijabarkan di bawah garis ini sesuai dengan nomor footnote. Kalau tulisan yang tadi Salatun Nafilah itu penjabaran daripada halaman 255 sebelum lembaran ini. Inilah sistematika penulisan di buku kita ini. Sama apa paham Pak? Pak Nazar? Oke. Jadi jelas ini mengenai auzubillah ini, ta'awuz ini menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i sepakat ittifaq sependapat yang tiga ini tentang hukum ta'awuz, kecuali Imam Malik. Mari kita lihat penjabaran 4 mazhab di footnote nomor 1 itu. Langsung. Jadi langsung nomor 1 Iya. Al-Hanafiyah. Enggak, atau dari atas. Kan dia suruh di atas. Oh ya. Fanzur. Ya. Makila fit ta'awuzi inda kulli mazhabin tahtal khat. Lihatlah di bawah di footnote itu. Oh iya. Pendapat setiap mazhab itu tertulis di bawah garis. Tertulis sesuai dengan nomor footnote 1 langsung. Oke. Ya. Al-Hanafiyah. Desa. Qalu at-ta'awudhu sunnatun wa huwa ay yaqula a'udzu billahi minasyaitonir rajim fi ar-rak'atil ula ba'da takbiratil ihrami wa sana'il mutaqaddam wa la ya'ti bit ta'awudhi illa fi ar-rak'atil ula sawa'un kana imaman aw munfaridan aw ma'muman illa idza kana al-ma'mumu masbuqan ka'anna adrakal imamu ba'da syuru'ihi fil qira'ati fa innahu fi hadhihi al-halatu la ya'ti bit ta'awudhi hadhihi al-halati la ya'ti bit ta'awudhi li'anna at-ta'awudha tabi'un
lil qiraati 'ala ar-rajihi 'indahum wa hiya manhiyun anha fi hadhil halah. Pendapat pengikut Imam Abu Hanifah, Ghazal, madhab Hanafi. Mereka berkata hukum ta'awuz, at-ta'awuz itu hukumnya sunnah. Dan dia bahwa berkata a'udzu billahi minasyaitonir rajim pada rakaat pertama sesudah takbiratul ihram dan pujian pertama. As-sana'il mutaqaddim. Sana' di situ artinya iftitah. Allahu Akbar kabir atau Allahu Akbar. Iya. Itu maksud sana'. Iya. Dan doa iftitah. Ya. Dan tidak datang ia dengan ta'awuz kecuali pada rakaat pertama, baik ia imam atau sendirian atau mengikuti imam makmum, kecuali apabila ada makmum itu terlambat, masbuk. Ya. Seperti bahwa dia mendapati imam sesudah syuru'ihi fil qira'ah, masuknya dalam bacaan, maka sesungguhnya pada keadaan ini dia tidak membaca ta'awudz itu. Ya. Karena bahwa ta'awudz mengikut bagi pembaca bagi bacaan ala rajih, atas yang pendapat yang kuat di sisi mereka. Ya. Dan dia manhiyun, dilarang daripadanya pada keadaan ini. Ya. Bisa kita pahami ini, Pak. Ya Pak Ustaz Nazar, ya si Ustaz Nazar. Bisa kita pahami bagaimana pendapat Imam Hanafi tentang hukum ta'awuz itu. Ya Pak diulang. Iya, jangan ragu-ragu. Tapi kita ini diskusi. Coba dulu Pak Ustaz Pak Ulam jabarkan apa itu pendapat Imam Hanafi. Tohir dulu. Coba Pak Ustaz Tohir. Monggo Pak. Jadi menurut Imam Hanafi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu hukumnya sunat dibaca Pak, di sholat. Tapi ucapannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu menurut Imam Hanafi di rakaat pertama saja. Jadi berarti di Fatihah kedua dan ketiga, keempat, kalau di surat Isya nggak perlu bayang itu. Kan jelas demikian kan. Kecuali orang yang masbuk katanya. Jadi hukum berjemaah ini kan menurut ilmu fikih kan ada dua. Ada namanya jemaah yang muwafiq. Muwafiq. Bukan munafik. Wafaqo yuwafiqu muwafiqon. Wafaqo sesuai kedua belah pihak. Sesuai pihak imam dengan pihak makmum. Cuman batas sesuai itu yang disebut munafik adalah rukuk. Kalau kita masih sama-sama rukuk, masih dapat satu rakaat itu. Tapi jangan rukuk kedua Pak. Kalau rakaat kedua udah masuk itu satu rakaat. Nah, jadi batas itu, batas daripada masuk dengan muwafiq itu adalah rukuk. Kalau masih sama-sama rukuk, dapat. Ada di sini kita, paman ada rokar atau pokok ada rokar rukuk. Siapa yang dapatnya imam di waktu rukuk, dapatnya lah satu rakaat itu. Nah, jadi makanya ini menurut ulama ini ditetapkan batasnya itu adalah rukuk. Jadi kalau yang masbuk nggak disuruh lagi dia membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, karena auzubillahi minasyaitonirrajim itu mengikut di dalam bacaan yang sejajaran dengan dia, yaitu auzubillah, bismillah dan bariyah. Itulah alasannya Imam Hanafi. Jelas Pak? Kita ustadznya semua ini. Jadi kalau tidak udah dihitung dua rakaat kedua Ustaz.
Kalau dari 3 tadi kan rukuk. Masih dapat kita 1 rakaat, apalah rakaatnya. Kalau udah rukuk, udah i'tidal dia dapat berarti udah dihitung ini. Udah terlambat terus. Rokat itu. Berarti kita nanti setelah salam nambah 1. Kalau rukuk pertama kita nggak dapat. Kalau rukuk kedua juga dapat, berarti nambah kita 2 rakaat dan seterusnya. Jadi keterlambatan itu batasnya adalah rukuk. Oke, lanjut. Siapa yang dari Mustafawiyah yang sudah Mustafawiyahnya ini, Bang. Silakan. Oh. Asy-Syafi'iyyah itu Ustaz. Iya. Qalu at-ta'awudhu sunnatun fi kulli rak'atin minar raka'ati wa afdalu sighatun ay yaqula a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qad taqaddama tafsilun dzalika fi bayani madhhabihim qariban. Ya. Dan menurut paham Imam Syafi'i, mereka berkata ta'awudz itu sunnah di setiap rakaat daripada beberapa rakaat. Dan afdol utama Sigot yang paling afdal, redaksi yang paling baik. Redaksi yang paling baik bahwa dia berkata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan terkadang Taqaddam. mendahului, Bukan terkadang. Taqaddama. dan sungguh Masuk kepada fi'lul madi. fi'il madi ya. Fikir Laisa mudhari. lita'lil. Ya. Ya. Dan sungguh mendahului pemisah yang demikian itu pada tafsir penjelasan itu. Masih kental kali ala pesantrennya, Pak ya. Dan sudah dan sungguh setelah terdahulu pembahasan yang demikian itu dalam penjelasan mazhab. Dan sungguh telah terdahulu uraian boleh ya. Uraian yang demikian itu dalam penjelasan madhab mereka yang dekat ya. Baru saja dipelajari gitu. Iya betul. Monggo. Ini jelas nih Pak. Setiap rakaat. Kalau Imam Syafi'i lain membaca auzubillah setiap rakaat. Kita pun Syafi'i kita bilang apa begitu, kita amalkan cara lain. Nah, ya Pak ya. Lanjut. Al-Hanabilatu qalu at-ta'awudhu sunnatun wa huwa ay yaqula a'udzu billahi as-sami'il 'alimi. Oh ya belum. Al-Malikiyatu qalu at-ta'awudhu makruhun fi salatil faridati sirran kana aw jahran, amma fi salatin nafilati fa innahu yajuzu sirran wa yukrahu jahran 'ala al-qawlil marjihi. Ya. Menurut pendapat Imam Malik, mereka berkata at-ta'awudz itu makruh, dibenci pada solat fardu, baik sir maupun jahar. Adapun pada solat sunnah, maka sungguh ia diperbolehkan sir dan dimakruhkan jahar atas perkataan yang kuat. Marjih, pendapat marjih ya. Ya, marjih. Lanjut satu lagi biar kita bandingkan. Al-Hanabilatu qalu at-ta'awudhu sunnatun wa huwa ayaqula a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim wa huwa sunnatun fi rak'atil ula. Dan menurut pendapat Imam Hambali, mereka berkata at-ta'awuz itu hukumnya sunnah, dan dia berkata beda pula ini Ustaz. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim, dan dia sunnah pada rakaat pertama. Jadi sudah jelas banget. Gini Ustaz, sedikit aja. Banyak-banyak pun tidak apa-apa Pak, banyak-banyak. Komentari bukan apa, yang tadi mengartikan. Ini kan yang Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah. Jadi menurut ulama Syafi'iyah, jangan tadi dikatakan Pendapat ya. yang mengikut ya. Nah, pengikut ulama Malikiyah. Menurut ulama
Tapi di awal tadi Buya menurut ulama menyebutkan Hanabilah. langsung memang imamnya. Nah, Gimana Ustaz? nah, tapi kalau Qala Al-Malik, Imam Al-Malik, nah, itu Baru langsung dia ya. Ahmad bin Hambal ya kan. Nah, Qala Al-Imam Asy-Syafi'i. Iya. Ini kan jamak bentuknya ya. Gitu Ustaz. Boleh. Pokoknya menurut mazhab, maka saya identik Ulama-ulama. mazhab ya. Mazhab ilaih ya. Boleh aja. Nanti kan artinya kan beda pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i itu sendiri mungkin, dan yang artinya yang dengan kata-kata Syafi'i ya, artinya kan yang mungkin saja ada beberapa mungkin masalah itu menurut Imam Syafi'i sendiri mungkin beda, menurut ulama-ulama sendiri mungkin beda, itu aja Zak. Bukan begitu Pak. Kalau sudah namanya mazhab, ini kan masa, menyangkut masa. Secara umum ulama-ulama di lingkungan mazhab itu Masya Allah. mayoritasnya sependapat, kecuali dalam hal-hal yang kecil. Makanya kalau dibilang di sini indal Hanafiyah, itu pahamnya di kalangan mazhab Hanafi. Indal Malikiyah di kalangan mazhab Maliki. Di sini tidak personnya Imam Syafi'i, tidak personnya Hanafi ya. Karena di masanya itu mana yang mayoritas mereka sependapat. Kendati ada satu dua dalam permasalahan furu' umpamanya, tetap di antara ulama itu ada perbedaan pendapat. Kita aja ustaz-ustaz ini banyak perbedaan pendapat ini. Sudah pasti itu. Dan mengartikannya mazhab ya, mazhab ilaihil Hanafiyah awi Syafi'iyah. Secara umum lain ya. Baik, materinya Udah. Next. ada masalah? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Lanjut kalau begitu. Tadi saat ini yang tadi maknanya yang menurut kalangan mazhab apa Imam Maliki ya, sirron kana atau jahron, sir ataupun jahar ya kan. Oh, ini sholatnya ya Ustaz ya. Sama terus dia mengucapkan tauhid. Yang zuhur mungkin dengan maghrib begitu Ustaz ya. Ya. Maksud sholat di situ sholat jahar atau sholat sir. Itu berbeda. Bukan mengucapkannya. Ketika ini amma fi sholatin nafilah. Adapun pada sholat nafilah, sholat sunnah, fa innahu yajuzu sirron. Ya. Boleh di waktu sholatnya sir ya kan boleh. Dan makruh jahron. Kira-kira sholat sunnah. Kalau kita sholat sunat baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim boleh, tapi sir membacanya. Mana ya kan? Oh. Itu surat sunat ini ya. Sunnah. Kalau jahar makruh. Berarti boleh jahar lah kalau menurut Syafi'i gitu ya. Ini Maliki Pak. Iyalah. Berarti di mazhab yang lain mungkin Sunnah. boleh jahar apa ta'awuznya itu Tidak boleh. tidak boleh. Tidak boleh. Ta'awuz ini tidak boleh. Tetap Makruh, sir. ya. Tetap sir. Iya, mungkin pertanyaannya gini. Ah. Tadi ada sholat sirriyah, Hmm. di asar. Ada sholat jahriyah, maghrib isya subuh. Di sunnah, sholat nafilah itu juga ada sirriyah dan jahriyah. Karena sirriyah itu sunnah rawatib. Sunnah yang jahriyah kan Idul Adha, Idul Fitri itu. Tadi kan Ya. jelas sunnah yang jahar Sunnah. tadi. Yang jahar. Ya kalau sunnah yang sir itu sholat duha kan begitu. Idul Adha, Idul Fitri memang jahriyah. Iya. Bahkan masuk istisqa, ya kan? Istisqa juga.
Itu aja Pak. Iya. Oke. Jadi sudahkah pernah bapak-bapak mendengar A'udzubillah ini dari para ustaz-ustaz kita baik di Medan ataupun di lingkungan kita memakai A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Pernah karena kita bahasa fikih. Paling waktu doa ya Ustaz. Ya. Dari koji sholat begitu tak pernah dengar gitu imam baca. Dulu Kecuali ada berdoa. Dulu Ustaz dari itu ada satu orang. Ada satu-satu. Nah, tapi saya bilang sama dia, itu mazhab Hanafi itu. A'udzubillahi samii'il 'aliim. Tak salah, tapi itu mazhab Hanafi saya bilang. Dan rupanya dia merasa dirinya pengen pusat ini jadi gantinya. Stop dia. Iya, kan menambah perbedaan ini. Lanjut, Pak. Pakistan Maliki itu. Kalau dari Pakistan Maliki. At-tasmiyatu fi shalah ya Ustaz. Iya. Wa minha at-tasmiyatu fi kulli rak'atin qabla al-Fatihati bi ay yaqula bismillahirrahmanirrahim wa hiya sunnatun 'inda al-Hanafiyyati wal Hanabilati amma asy-Syafi'iyyatu fayaquluna innaha fardun wal Malikiyyatu yaquluna innaha makruhatun wa fi kulli dhalika tafsilu dzakarnahu tahta al-khat. Footnote lagi ya. Ya, footnote lagi. Syarh. Oke. Membaca bismillah dalam salat. Di antaranya minha. Dan Minha itu kembali ke apa itu? Sunanis sholah Oh, sebelumnya. iya, iya. Sana perginya, marja'nya ya. Wa minha wa min sunanis sholalil muttafaq wal mukhtalaf. Ya. dan bagian dari sunnah salat gitu. Iya. Membaca bismillah pada setiap rakaat sebelum Al-Fatihah. Ya. Bahwa ia berkata Bismillahirrahmanirrahim dan dia hukumnya sunnah di dalam madhab Hanafi dan madhab Hambali. Adapun mazhab Syafi'i mereka berkata sesungguhnya membaca bismillah itu fardun, wajib. Dan madhab Maliki mereka berkata sesungguhnya membaca bismillah dalam sholat itu makruh. Dan pada setiap yang demikian itu sudah kami jelaskan uraian yang sudah kami sebutkan akannya di bawah, yang akan kami sebutkan Ya. di dalam garis, di bawah garis, bawah garis. Cara bebas aja. Tahtal dia. fat, ya. Langsung nomor 1 Ustaz. Ya, kita pahami dulu ini. Oh ya. Ini garis besarnya kan. Semana paham kita terhadap yang dua garis ini. Ini bapak-bapak enggak sempat, belum kita kritisi membacanya Pak secara ilmu nahu ya. Nanti enggak tercapai target. Iya. Kalau kita kritisi ini ya. Oke. Ini memang saya baru tahu pula ya kan Iya. kita baca ini lah. Mm-mm. Menurut ulama Syafi'i fardu pula. Ya. Nah, setahu awal saya pribadi sunnah setiap rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, ini di Al-Fatihah. Bismillah. Sebelum Al-Fatihah. Ini bagian Al-Fatihah. Oh. Judulnya di awal tadi Ustaz. Yes, ya. Iya, Bismillah. Qabla Al-Fatihah. Oh. Ya Ustaz. Oh, iya. Nah, mazhab Syafi'i kan bagian dari surah Al-Fatihah bismillah itu. Ya. Iya. Iya. Hah? Iya. Beda pendapat ya. Ini tawadu ini Ustaz Suyan itu. Ada kopi. Oh iya. Mau Pak. Itu amal. Jadi kita kritisi lah ya pemahaman ini dulu ya, yang 3 baris ini. Baru kita masuk kepada pemecahannya di footnote 1 tadi ya. Kemana Pak Haji Gulam? Lanjut Ustaz. Jangan lanjutkan. Maksudnya monggo dipersilakan lagi gitu. Pemahaman ini. Pemahaman menjelaskan. Dari kocil lewat mengaji itu kalau imam udah bicara jangan diperpanjang
pernah itu di Mutakin pernah pulanglah merantau salah satu jemaah dari Palembang. Jadi mau masuk bulan puasa, Pak Gulam katanya, "Pak, saya imam ya, silahkan." Jadi tapi saya nanti waktu mulai imam saya tidak baca bismillah katanya. Boleh saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Itu belum pernah dilakukan di sini, jadi nanti jadi hujatan. Nah, kalau gitu nggak usah saya baca itu, saya baca langsung Fatihah saja, alhamdulillah gitu. Jangan, nanti jadi urusan kita nanti di sini. Itu pernah ini. Itu aja Ustaz. Jadi kalau dari kecil udah mendengar itu kan Bismillahirrahmanirrahim, nah, udah sonang lah, udah tenang lah itu, nggak ada komplain dari apa. Baik, itu sikap ya Pak yang harus dipertahankan karena sudah diterima itu dari guru-guru kita. Iya betul. Tapi mungkin usaha pemamahan baru malam ini kan? Betul, ini ya baru apanya? Ya, Ada sudah itu ya Pak ya. pelajarannya auzubillahi minasyaitonirrajim ya. Oke, kalau begitu baris 1, 2, 3 itu apa yang bisa Pak Haji pahami? Coba ini. Wa minha at-tasmiyah, sebahagian darinya baca bismillah pada setiap rakaat sebelum Fatihah. Mana Pak? Bisa sembuh. Tak pernah saya alami begitu. Bismillah sebelum Fatihah. Bismillah ya, bismillah sebelum Fatihah. Zuhur berapa kali baca Fatihah? Ya. 4. 4. Berapa kali baca bismillah berarti? 4 kali. Itu. Iya, sesuai setiap baca Fatihah mesti kita mulai pakai bismillah. Jadi kalau kita menganut mazhab Syafi'i, kita berdiri rukun, kita baca usolli menurut Syafi'i sunat, kita berniat menurut Syafi'i rukun, kita takbiratul ihram menurut Syafi'i rukun. Apakah kita sebelum usolli itu baca bismillah apa enggak? Ingat hadis Nabi, kullu amrin zibalin la yubda bihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa qata'. Setiap hal yang disyariatkan tak dimulai dengan bismillah, terputus berkahnya. Macam mana? Makanya saya tanya, paham Pak Haji? Jadi bismillah yang mana yang maksud Pak Haji? Bismillah sebelum Fatihah lah ya. Jadi ini berkaitanlah tadi dengan asbabun nuzul. Itulah yang kita terangkan dengan nuzulul Quran tadi. Quran itu dicetak semua awal surah dengan bismillah. Ini tunduk ke sana. Ya, Imam Syafi'i mengatakan bismillah itu ayat nomor 1 di Fatihah. Apa alasan Imam Syafi'i bahwa bismillah itu nomor 1? Buka An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman. Iya. Itulah alasannya. Jadi kalau di tengah-tengah surat An-Naml aja ada bismillah, kenapa bismillah yang dicetak itu walaupun di luar kotak tidak menjadi ayat nomor 1? Itu alasan Imam Syafi'i. Nah, memang kita tadi belum membahas dalil ya kan, kita kan menulis pendapat masih ya. Jadi macam mana Pak Haji? Ini bos pertama itu. Jadi menurut Syafi'i jelas wajib baca bismillah itu setiap baca Fatihah di dalam sholat. Memang di kitab tafsir Ayatul Ahkam begitu. Jelaskan Pak Haji. Menurut Maliki macam mana? Inilah penjabaran dia. Ya Pak ya. Lanjut. Al-Hanafiyatu qalu yusammal imamu wal munfaridu sirran fi awwali kulli raq'atin sawa'un kanatis sholatu sirriyatun aw jahriyatun. Ya. Ammal ma'mumu fa innahu la yusamma tab'an li'annahu la tajuzu lahu al-qira'atu ma dama ma'muman wa ya'ti bitasmiyati ba'da du'a'il ibtitahi wa ba'da ta'awudi fa idza nasiya ta'awudi
wasummi ta'awuzalah. ta'awud. Lupa dia akan ta'awuz. Jadi maf'ulun bihi itu. Ya kan? Fa idza nasi'at ta'awudha wasamma qablahu fa innahu ya'iduhu saniyan thumma yusamma. Amma idza nasiyat tasmiyatu wa syuri'a fi qira'atil fatihati fa innahu yastamir wa la ya'idu tasmiyatu 'ala sahihi. Amma tasmiyatu bainal fatihati was surati fa innal ityana biha ghairu makruhin walakinnal ula alla yusamma sawa'un kanatis sholatu sirriyatun aw jahriyatun wa laysatit tasmiyatu minal fatihati wala min kulli suratin fil asahhi wa in kanat minal qur'ani. Menurut Imam Hanafi, menurut mazhab Hanafi, mereka berkata dinamakan Baca bismillah. oh iya, imam membaca bismillah dan munfarid yang bersendiri sirron pada awal setiap rakaat, baik ada ia solat sir atau jahar. Adapun makmum, maka dia tidak membaca bismillah tobaan karena hal keadaannya mengikut tobaan. Karena sesungguhnya tidak diperbolehkan baginya membaca selama dia makmum, jadi makmum. Dan dia membaca bismillah sesudah doa iftitah dan sesudah ta'awudz, maka dia lupa membaca ta'awudz. Apabila ia telah lupa baca ta'awudz dan bismillah sebelumnya, maka sesungguhnya dia kembali yang kedua. Gitu Ustaz? Iya. Kemudian membaca bismillah. Adapun apabila dia lupa membaca bismillah dan disyariatkan dalam membaca Al-Fatihah, maka sesungguhnya dia akan melanjutkan dan tidak kembali membaca bismillah atas yang sahih. Adapun membaca bismillah di antara Fatihah dan surah, maka sesungguhnya mendatangkan dengannya selain makruh. Dan akan tetapi yang pertama bahwa dia tidak membaca bismillah, baik ia solat sir ataupun jahar, dan bukan pula membaca bismillah bagian Fatihah, dan tidak dari setiap surah dalam pendapat yang ashah lebih ya. Maka sekalipun ada ia dari Al-Quran. Mana ini bertentangan semua dari rasanya di sini. Iya dong. Iya. Hanafi pula kan? Iya. Udah pasti. Karena kita nggak biasa begitu. Ini ada kasus membaca surat setelah Fatihah kan? Ya. Baca bismillah apa enggak? Hanafi kan tidak. Tidak. Ya. Kita selama ini Baca kecuali Taubah. timbul lagi pertanyaan. Ada seorang ustadz kita jadi imam. Dia membaca surat yang panjang, dia ambil di tengah. Pertanyaan, bolehkah dia baca bismillah atau makruh? Umpamanya lah saya imam. Alhamdulillah rabbil alamin waladdallin. Saya bacalah suratul kahfi dulu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sampai akhir. Allahu Akbar. Bagus bismillah kan saya membaca kahfi. Kemana itu? Boleh Ustaz. Boleh. Membaca surah di Al-Quran. Semangat. Boleh Ustaz. Fadhal. Monggo. Ya memang banyak kita imam-imam kadang ya pusat-pusat juga saya perhatikan ya kan. Ya di sini makanya saya
saya pun belum duduk juga. Jadi artinya dalam memahami kitab itu boleh nggak? Karena kalau kebanyakan para imam-imam itu membaca pertengahan sholat itu ya tidak pakai Bismillah kan gitu. Dan itu walaupun sekalipun memang belum saya mendapatkan dalil baik itu di dalam kitab-kitab Turas itu kan, tapi menurut saya agak ganjil gitu aja bagi imam-imam yang ketika membaca pertengahan sholat itu pakai Bismillah ya kan. Biasanya kan kalau kita pakai Bismillah ini yang surah pendek lah ini ya kan, ataupun mungkin Awal surah gitu ya kan. Jadi itulah kembali dilempar. Tidak tuntas juga Ustaz. Boleh atau tidak ya, tapi masih ngambang ya. Artinya kan ya kita pun nggak bisa juga mengarang-arang ya kan. Iya lah. Kalau hanya selera-selera kayaknya ya kalau a'udzubillah bahkan mungkin bisa lagi pertanyaan lagi pakai a'udzubillah macam mana ya kan. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan apabila mau baca Quran Asta'iz billah ya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya kan. Bismillah mungkin tabarakalladzi atau pertengahan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innalladzina amanu wa amilus solihati kan. Itu timbul lagi masalah ya kan. Sedangkan pakai bismillah ya menurut awak sendiri aja agak kurang baik aja kan gitu, walaupun kita belum, apalagi kalau pakai auzubillah. Baik. Kalau begitu supaya bisa itu nanti saling kita jawab secara terpisah, harus kita lanjut mazhab berikut. Karena ini kan yang baru kita baca mazhab Hanafiyah. Lanjut Ustaz. Al-Malikiyatu qalu yukrahul ityanu bitasmiyati fi sholatil mafrudati sawa'un kanat sirriyatun aw jahriyatun. Itu paham, Pak? Ini dulu. Makruh baca bismillah. Ini Maliki, Pak? Maliki aja. Ya. Dalam sholat fardu. Makruh baca bismillah. Setiap sholat fardu Ya, kan? paham Malikiyah, paham sholat yang mazhab sir Malik ataupun jahar. Ya. Illa idza nawal musalla al-khuruju minal khilafi fayakunul ityanu biha awwalul fatihatu sirran manduban wal jahru biha makruhun fi hadhil halatu amma fi salatin nafilah fa innahu yajuzu lil musalli ay tempat sholat itu. ya na'am ay ya'tiya bitasmiyati inda qiraatil fatihati. Kalau berisi musalliya. Ya musalli ya na'am. Sudah makin lancar bacanya. Menurut paham Imam Malik, mereka berkata dimakruhkan untuk membaca bismillah dalam sholat yang difardukan, baik dia sir ataupun jahar, kecuali dia telah berniat. Seorang yang sholat itu Idza nawal musallil khuruja. apabila Siapa yang keluar itu? Berniat. orang yang sholat berniat keluar dari khilaf pendapat itu ya Ustaz. Iya. Maka dia bisa membaca bismillah di awal Fatihah. Fayakunul ityan, maka dia mendatangkan membaca ya Ustaz. Nah, boleh. Dengannya di awal surah Al-Fatihah baik sir dan keadaan sir menjadi sunnah dan jahar dengannya makruh dalam keadaan ini. Adapun dalam sholat sunnah maka dia dibolehkan bagi yang sholat bahwa dia membaca bismillah ketika membaca Al-Fatihah. Kemana itu? Ya. Dari saya pemahamannya illa idza nawal musalli al-khuruja min al-khilaf. Artinya daripada mungkin makmum ini kan banyak pemaham ini begitulah mungkin menurut saya. Jadi supaya jangan gaduh makmum ini, mungkin saya imam kan begitu ya kan. Ya saya baca aja. Saya baca bismillah al-khuruj min al-khilaf.
kayaknya al-khuruj minal khilaf lebih baik dibaca. Begitu. Supaya nggak ada perbedaan-perbedaan. Niat dia kan. Niat dia. Niat dia. Bacalah. Walaupun dia pemahaman dia mungkin saja pemahaman dia pribadi makruh kan begitu. Supaya al-khuruj minal khilaf. Ya. Jelas kan? Tapi ada sedikit ini, Ustaz. Kalau dia memang membaca Bismillah itu di Al-Fatihah keadaan sir, sunnah. Tetapi kalau jahar malah makruh. Di sini yang pertama kan dibilangnya kan qalu al-Malikiyah qalu yukrahul itsyan bin tasmiyah makruh yang baca bismillah. Sir atau jahat. Jadi menurut pendapat yang dia berpaham Malikiyah ini sebenarnya makruh. Tapi biar supaya tidak sir dia, ya? keluar daripada khilaf, supaya enggak mazhab yang banyak aja lah, gitu ya kan. Ya kalau menurut mazhab dia Malikiyah makruh, makanya di sini dia katakan khuruj minal khilaf. Maka fayakun itsa, maka mendatangkan membaca bismillah itu pada awal Fatihah yang sir itu dia jadikan menjadi hukumnya mandub sunnah. Bacalah kalau ada hukumnya sunnah daripada nggak aku baca. Kalau aku baca sebenarnya itu makruh. Gimana Ustaz? Ini kebanyakan sajalah gitu. Itu tadi kan al-khuruj minal khilaf. Iya. Sama kita mungkin salah satunya menyapu kepala ya kan, Syafi'i kan segini aja biar supaya dapat semuanya dapatlah semua Walaupun dia berniat. Bihadil halah halas lakuju minal khilaf ya. khilaf itu tadi jadi manduban baik itu Nadaban au makruhan. siron manduban. Adapun itu namanya wal biha makruhan fi hadzal halah. Adapun kalau sholat jahar itu makruh pada masalah ini. Oh, jadi dia suruh asal aja yang bisa Ustaz. Kalau misalnya Ustaz Muhammadiyah datang ke tempat NU, Sunnah. Gimana? Itu sudah sunnah. Ada sholat nafilah itu. Sholat nafilah. Enggak, itu lanjutan untuk ke depannya dia kalimat itu. Amma fi sholatin nafilah. Wa innahu Ada lain lagi. bela Dua pilihan. Nafilah itu dua pilihan. La ya. Kalau sholat nafilah Ya juz. boleh bagi orang yang sholat itu dengan baik itu. Jadi intinya Ustaz, kalau Imam Maliki, jadi intinya kalau Imam Maliki gimana? Ya pertama itu tadi lah makruh. Makruh, secara umum makruh. Makruh dengan baca bismillah. Maka mengikut yang terbanyak tadi ya. Iya. Kecualinya itulah surat nafilah. Sirriyah atau jahriyah itu sirriyah atau jahriyah itu makruh menurut Imam Maliki. Asy-Syafi'iyah Asy-Syafi'iyatu qalu al-basmalatu ayatun minal Fatihati fal ityanu biha fardun la sunnatun fa hukmuha hukmul Fatihatu fi sholati sirriyati awil jahriyati fa 'alal musalli ay ya'tiya bit tasmiyati jahran fi sholatil jahriyati kama ya'til Fatihatu jahran wa illam ya'ti biha batalat sholatuhu. Paham mazhab Syafi'i. Mereka berpendapat Bismillah adalah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Maka membaca dengannya adalah fardu, bukan sunnah. Maka hukumnya hukum membaca Al-Fatihah dalam solat, baik sir ataupun jahar. Hukumnya wajib tadi Ustaz. Iya. Fa'alal musalli, maka bagi yang solat bahwa dia membaca Bismillah jahar dalam solat yang jahar, dan begitu juga mendatangkan Al-Fatihah jahar. Wa illam ya'ti biha, kalau dia tidak menjaharkannya batal solatnya. Gimana itu? Itu bahasa Medan pula. Bukan. Bukan ya. Wa illam ya'ti biha, maaf.
Dan ya'ti bil Fatihah. oh, Ah. kalau dia tidak membaca Fatihah, Fatihah. batallah sholatnya. Gitu. Ya maksud saya di hadis ini Bismillahnya Ustaz. Apabila dia tidak membaca Al-Fatihah dalam sholat, Iya. batallah sholatnya. Iya, karena bismillah itu ayat nomor 1. Iya, oke. Kalau nggak baca Bismillah batal sholatnya. Paham Syafi'i semangat Ustaz. 3 ya Pak ya. 3. Baru mazhab terakhir, mazhab Hanafi. Al-Hanabilatu qalu at-tasmiyatu sunnatun wal musalli ya'ti biha fi kulli ra'atin sirran fi kulli ra'atin sirran wa laysat ayatun minal Fatihati wa idza samma qabala at-ta'awudi saqata at-ta'awudu fala ya'udu ilaihi wa kadzalika idza taraka at-tasmiyatu wa syuri'a fi qira'atil Fatihati fa innaha tusqatu wa la ya'udu ilaiha kama yaqulul Hanafiyatu. Sama pula dengan Hanafi ya. Oh iya, sama ya. Madhab Hambal, madhab Imam Hambali. Mereka berpendapat membaca bismillah hukumnya sunnah. Dan orang yang sholat membaca bismillah setiap rakaat sir dan bukan bagian dari ayat surah Al-Fatihah. Dan apabila membaca bismillah sebelum ta'awuz, gugurlah ta'awuz itu, maka tidak perlu dia kembali kepadanya. Maksudnya maka tidak mengulangnya. Tidak mengulanginya. Dan begitu juga apabila dia meninggalkan bismillah dan syariatkan dalam membaca Al-Fatihah, maka sesungguhnya gugur dan tidak kembali kepadanya. Dan tidak mengulang lagi kepadanya. Sebagaimana pendapat Imam Hanafi. Jadi ada persamaan dengan mazhab Hanafi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, Mohon maaf. Jadi inilah 4 mazhab yang sudah kita coba kita telusuri. Kita ini belum cerita mengenai dalil. Apa landasan para ulama yang 4 ini mengeluarkan pendapat itu? Apa yang menjadi dasarnya? Tentu sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ini masalah bismillah. Bismillah di Quran itu menurut Mushaf Utsmani ini, cetakan kita itu Mushaf Utsmani, itu jumlahnya 114 surat. Tapi surat At-Taubah kan tidak ada bismillahnya. Tapi di surat An-Naml tadi bismillahnya di awal 1, di tengah 1. Jadi tertutup, yang tidak ada di apa itu di surat At-Taubah itu. Jadi 114 bismillah. Jadi kalau logika Imam Syafi'i itulah semua surat yang ada di Quran itu diawali dengan bismillah. Dan ada Bismillahirrahmanirrahim di tengah-tengah surat yang dia 60. Itulah landasan yang paling kuat daripada Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa bismillah itu yang nomor 1 termasuk Fatihah. Dari sana titik masalah itu Pak terjadi khilafiyah. Jadi dengan demikian kasus yang ada di masjid kita saat ini nggak sembarangan kita menegur itu. Harus pendekatan lebih luas metaforik ya kan, bagian dia itu. Dan ini kita kaji, mana tahu nanti di masyarakat kita dengar berkembang, ini kita sampaikan. Jadi sudah bisa kita memposisikan diri dalam hal itu. Tolong ini dihafal Pak. Ingat kita ini Pak ya. Kita yang penanggung jawab dari masyarakat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ada Pak Gula? Sekali misalnya tak ada baca bismillah itu goncang jadinya. Jadi buah bibir terus. Karena udah menjadi kebiasaan, jadi kan ini ya. Iya, mesti pun disuruh. Cuma begini ya sedikit ya kan. Ini ya mungkin pemahaman kita di Indonesia ini yang kalau menurut saya
masih belum menerima, mungkin masih karena putih masih belum menerima perbedaan. Kalau di Arab sana, dia imamnya baca Bismillah ya monggo, imam yang nggak baca Bismillah ya monggo. Di satu masjid, ya kan. Kalau kita, artinya mungkin kadang-kadang kan kita kan juga dengar ceramah sama Ustaz ya, mungkin ada Pak Sudan atau siapa lah, almarhum Ustaz Hafiz Yasib. Kita coba kira-kira ataupun para ustaz-ustaz ya di YouTube kan juga. Saya sekali coba kita nggak pakai Bismillah, ya kan? Atau kecil kita bilang. Alhamdulillah. Kayaknya masyarakat kita banyak masih belum menerima. Itulah dari maksud saya pemahaman Indonesia ini. Kenapa di kalangan orang Arab? Ya kalau pemahaman mungkin kita kalau memahami kita betul harus paham ya. Tapi pengamalannya itu. Jadi di kalangan Imam Syafi'inya. Kalau di tidak, jadi saya kan di masjid sana. Di masjid memang pendapat Syafi'i ada, pendapat Maliki ada. Artinya monggo aja imam di situ monggo. Itu tadi maksud saya. Nah, di kita Syafi'i ya mungkin kalau gimana kita bilang ya kan? Pemahaman masyarakat kita nya. Iya. Jangan usah Sugiharto enggak apa baca Bismillah udahlah. Padahal yang maksudnya kan bagaimana ya begitu juga memang sebenarnya ya saya bilang kan saya ngajar di Muhammadiyah ya kan. Si Muhammadiyah pun gitu juga. Kita ini pun nggak mau menerima kan begitu. Saling sama-sama ego kan. Coba misalnya sesekali kita ketika baca Bismillah jahar kita di Muhammadiyah kan. Ya jadi kan makanya saya kan selalu bilang sama-sama di kalangan kita di mana ustaz-ustaz ya. Saya sambil dengar bukan nguping-nguping, artinya saling kita tabayun ya kan, saling ya bagaimana kan begitu. Saya dengar di Muhammadiyah begini ya kita pun di NU apa di Al-Wasliyah ya Wasliyah ya kan, darah hijau ya kan, hijau ya kan. Tapi itulah dengan kita ya mungkin saya secara pribadi dengan maksudnya mengajari Muhammadiyah ya dia kan mengambil ilmu ya itu tadi. Jadi orang Muhammadiyah pun begitu juga. Kami bilang ya kita pun gitu. Masih belum menerima. Kalau ada misalnya imam kita imam Muhammadiyah baca Bismillahirrahmanirrahim, wah udah bilang sekali. Itulah Ustaz. Kita di Indonesia ini masih belum bisa menerima. Memang itulah untungnya kita dapat ustadz kita yang tugas di sekolah Muhammadiyah kan. Ada komparatif ya. Ada komparatif perbandingan. Tapi nggak apa-apa lu Ustaz, sidikas kita itu. Perbedaan, belum menerima perbedaan semua. Bagi kita ini udah maklum begitu sudah bisa kita terima. Kalau tapi kita insya Allah yang mungkin lain. kalau kita bilang kita di sini mungkin dari sekian banyak ustaz-ustaz. Insya Allah kalau kita udah ngaji ini kita legowo. Kalau macam kita sudah bisa paham, tetapi jamaah-jamaah berarti Kadang awak maaf cara berpikirnya. kadang awak mau bilang juga misalnya di tempat ini. Mau bilang rasa sekali kan. Ibu-ibu saya nanti nggak baca Bismillah ya. Kadang-kadang saya ada yang saya mau bilang begitu. Sekarang sedang ngetren. Kalau kita buat agak lain, kita buat perubahan begitu. Nanti oh itu Wahabi itu katanya. Alirannya gitu. Salafi katanya. Cepat kali dicap begitu. Jadi pada intinya segala semua ustaz-ustaz kita bilang masalah kita ya insya Allah lah kalau kita yang sudah mengaji udah kita bisa, artinya insya Allah lah bisa kita menerima. Saya kadang dulu itu saya sering beli